Halo semua, selamat datang kembali di channel Mika Palmer in Texas. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Oke, kali ini topik curhatnya mengenai para gelandangan di Amerika banyak tinggal di downtown. Nah, jadi kali ini curhatnya tentang sisi gelap dari downtown ya. Katakanlah kalau yang belum tahu ya, yang namanya downtown itu apa sih? Nah, kalau downtown itu kalau di Indonesia itu tuh seperti yang namanya kota jantung, pusat jantung perekonomian, ya kan? Contoh kalau misalkan Jakarta ya kan, itu kan Sudirman biasanya kan itu kan pusat jantung perekonomian di Jakarta ya kawan-kawan. Nah, seperti itulah. Jadi akan di Texas ini kan ada banyak kota besar. Nah kalau aku mau cerita tentang pengalaman aku pribadi ya, karena kan aku juga pernah tinggal di Houston, jadi aku pernah lihat pertama kalinya tuh untuk para gelandangan itu, khususnya mereka tuh sebenarnya tuh mereka kulit hitam ya kawan-kawan, dan mereka itu biasa menggunakan apa namanya obat-obatan. Jadi siklus mereka itu jadi sepertinya nggak ada matinya ya, maksudnya seperti lingkaran setan lah kalau dibilang kan, karena mereka apa ya udah sangat apa sih addiction itu, ketergantungan ya kawan-kawan untuk yang namanya obat-obatan ya kan, seperti itu. Jadi sangat sangat menyedihkan ya kawan-kawan. Jadi kalau aku lihat kadang-kadang agak sedikit cemas ya. Gimana enggak, karena kan ya begitulah yang namanya gelandangan kan ya, kita nggak ada yang tahu mereka itu akan berbuat apa ke kita. Tapi syukurnya aku tuh nggak begitu ketemu banyak gelandangan di downtown gitu kan. Tapi setelah yang namanya pandemik ini ya kawan-kawan, itu yang namanya apa ya pengalaman aku, jadi aku agak shock ya, setelah itu kok banyak gitu para gelandangan yang ya di jalan-jalan gitu kan, mereka apa namanya masih menggunakan obat juga seperti itu agak, dan mereka kadang-kadang ngomong sendiri loh. Jadi hati-hati aja, maksudnya jadi jangan diladenin lah kalau mereka eh, lagi pakai obat, atau mereka kalau, karena banyak sekali para apa namanya yang sakit mental juga loh kawan-kawan. Jadi sangat sangat apa ya sangat sangat menyedihkan lah ya, sangat melihatnya juga sepertinya mereka juga mungkin mereka pengen berubah, tapi mereka tidak ada apa namanya ya fasilitas mungkin ya untuk mengubah diri mereka, dan untuk apa namanya untuk berubah dari kebiasaan buruk, dari apa namanya ketergantungan obat itu sendiri kan sangatlah tidak mudah ya kawan-kawan, walaupun ada beberapa yang berhasil kan seperti itu. Nah, untuk para gelandangan ini kok bisa tetap hidup ya? Nah, jadi gini kawan-kawan, jadi mereka itu sebenarnya kadang ada namanya tuh tempat-tempat untuk mereka bisa semalam tidur. Setelah itu di apa lagi namanya harus keluar lagi. Jadi itu seperti apa namanya bukan penginapan ya, apa namanya tempat untuk mereka bisa tidur, tapi banyak juga sih yang apa namanya yang mereka pada tidur di jalan. Nah, kita ini kan di Amerika, kami kan di Amerika kan ada 4 musim ya kawan-kawan. Nah, musim dingin adalah musim yang paling berbahaya buat untuk para
gelandangan ini. Kenapa? Karena kan seperti aku udah cerita sebelumnya ya kawan-kawan, untuk yang namanya brutalnya dingin bahkan di Texas juga kan sudah mulai dingin loh kawan-kawan. Jadi nggak bagus lah untuk mereka bisa tidur di jalanan gitu kan. Jadi mereka mau nggak mau harus antri panjang karena kan banyak ya para gelandangan itu yang yang tinggal, yang jadi orang jalanan ya kan di downtown itu ya kan. Nah jadi mereka antri untuk mendapatkan tempat setidak-tidaknya bisa tidurlah satu malam supaya tidak kedinginan gitu kan di musim salju seperti itu kawan-kawan. Makanya yang namanya tingkat kriminalitas tuh biasanya memang di downtown. Nah kalau kami kan tinggalnya kan di daerah suburb dan juga kalau aku sama suami juga kan di daerah country yang notabene tuh orang tuh kalau nggak punya mobil pribadi ya nggak bisa ke situ karena seperti yang aku udah cerita ya kawan-kawan, kalau akses untuk transportasi itu hanya dibatasi di downtown dan sekitarnya saja, tidak sampai ke suburb dan juga ke ke country malah. Jadi sangat sangat terbatas transportasi ini ya kawan-kawan. Karena ya emang udah seperti itu kali ya. Iya seperti itu ya. Jadi bersyukurnya kalau untuk yang kami tinggal jauh dari kota kan minim lah ya namanya kriminalitas seperti itu. Walaupun tidak semua di downtown itu banyak kriminalitas loh gitu. Jadi tergantung dari tempat dan lokasinya gitu, di mana yang banyak para gelandangan. Dia biasanya nih kawan-kawan, aku sama orang-orang Indonesia kan pernah datang ke untuk kasih makanan ya. Nah kalau di sini tuh nggak bisa kasih makanan yang kayak contoh makanan di piring gitu. Jadi harus yang dari kaleng kalau kita mau donasi gitu, kasih ke mereka para gelandangan. Nah biasanya para gelandangan itu tuh mereka tuh tinggal nggak jauh dari ya tempat-tempat donasi, tempat organisasi non profit ya kawan-kawan. Nah seperti itu. Jadi cukup mengkhawatirkan juga ya kalau melihat keadaan itu. Jadi sepertinya masih jadi ya isu lah ya bagi kami. Maksudnya karena kan gelandangan mau dimanapun di seluruh dunia juga kan pasti ada ya kawan-kawan. Ya contohnya di sini kan negara maju, negara Amerika tetap aja ada gelandangan seperti itu kawan-kawan. Oke, sampai saat ini di sini dulu ya kawan-kawan curhat aku. Dan untuk para subscriber yang ada dimanapun Anda berada, khususnya di Indonesia, thank you so much. Semoga dengan adanya channel Mika Palmer in Texas ini bisa nambah info-info dan juga hiburan bagi kalian semua ya. Oke, thank you for watching. Bye-bye. Peace.